Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fairuz Alwaidindira. I am 5th semester student of English Education Study Program at Universitas Selatan Samasiro. In this video, I would like to present my result of meeting 9 of the course Introduction to TESOL Methodology which discuss inquiring based learning. Pada pertemuan kali ini, materi itu berfokus pada inquiring based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar melalui rasa ingin tahu mereka, eksplorasi, dan pertanyaan mereka. Nah, dalam resume ini itu ada 3 poin penting yang saya ingin garis bawahi pada pertemuan ke-9 ini. Poin pertama yaitu inquiry based learning is a student center approach, yaitu secara konsep inquiring ini tuh berarti mencari pengetahuan melalui pertanyaan gitu. Jadi pendekatan ini bukan hanya sekedar mencari jawaban yang benar saja, tapi memahami bagaimana sebuah masalah itu diselesaikan begitu. Nah, inquiring based learning itu dipengaruhi oleh teori konstruktivisme dari Piaget, Vygotsky, dan Brunner gitu, yang menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi begitu. Nah, beberapa karakteristik utama pada pendekatan ini antara lain itu siswa memiliki inisiatif dan kemandirian gitu. Siswa juga memiliki aktivitas yang bersifat otentik dan tidak bergantung penuh itu pada buku teks saja begitu. Nah, di sini juga guru berperan sebagai fasilitator saja. Nah, siswa di sini juga membangun pengetahuan secara bertahap melalui eksplorasi. Nah, pendekatan ini itu menempatkan siswa pada pusat pembelajaran, bukan guru yang pada pusat pembelajaran, tapi di sini itu siswa begitu. Sehingga mereka terlibat secara social present, cognitive present, dan teaching present sih. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Ketiga adalah kita membahas model gitu ya. Salah satu model yang paling umum digunakan dalam inquiring based learning itu adalah 5E learning circle yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu engage, yaitu memancing rasa ingin tahu melalui pertanyaan atau diskusi. Yang kedua adalah explore, jadi memberikan kesempatan siswa untuk menyelidiki dan mencoba sendiri, mencari tahu sendiri masalahnya itu apa dan cara menyelesaikannya bagaimana. Nah, yang ketiga adalah explain, yaitu siswa itu menjelaskan pemahamannya dari explore tadi dan guru memberikan feedback pada anak-anak bila diperlukan. Yang keempat adalah elaborate, yaitu siswa menerapkan konsep yang dipelajari ke situasi yang baru begitu, ke masalah yang baru gitu. Yang kelima adalah evaluate, yaitu penilaian melalui kuis, proyek, atau presentasi siswa. Nah, model 5E ini membantu pembelajaran itu berlangsung secara sistematis, alami, dan membuat siswa itu lebih aktif gitu ya di dalam kelompok maupun diri sendiri, pengetahuan sendiri, karena mereka mencari tahu sendiri. Poin ketiga adalah benefit of inquiring based learning in TESOL. Jadi pendekatan ini itu memiliki benefit atau manfaat untuk meningkatkan keterampilan bahasa karena siswa itu banyak berinteraksi, bukan secara materi saja, teori saja gitu, dan melakukan kolaborasi dan menggunakan bahasa Inggris itu dalam konteks nyata, karena mereka berbicara bahasa Inggris secara berkelompok kan, karena berdiskusi. Nah, siswa juga belajar melalui refleksi, scaffolding dari guru, serta aktivitas-aktivitas yang memperluas kosakata bahasa Inggris mereka. Nah, pemahaman teks juga dan kemampuan komunikasi mereka, karena mereka pasti speaking kan di diskusi itu gitu. Nah, pendekatan ini juga disesuaikan dengan kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka di Indonesia yang menekankan pembelajaran yang aktif dari pengalaman nyata begitu. Nah, prosesnya itu meliputi bertanya, memprediksi, merencanakan, menyelidiki, mencatat hasil, menganalisa, dan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata begitu. Nah, kelebihannya itu termasuk meningkatkan keaktifan belajar siswa, kemampuan berpikir siswa, kreativitas mereka, dan membentuk pembelajar itu lebih mandiri gitu. Nah, meskipun begitu, ada juga tantangan yang seperti penerapan yang lebih kompleks dan membutuhkan waktu serta sumber daya yang cukup ya, seperti media gitu kan susah ya. Nah, salah satu contoh penerapannya pada materi
describing people and place di tingkat SMP, di mana itu siswa itu diajak untuk bertanya, membaca teks deskripsi, menemukan kosakata penting dari teks itu, dan membuat pertanyaan, berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, dan menutupnya itu dengan feedback dari guru atau feedback dari temannya begitu. Nah, sebagai penutup, inquiring based learning itu merupakan perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru saja. Ini tuh sekarang berpusat kepada siswa begitu. Nah, pendekatan ini juga membuat proses pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan kreativitas siswa, kemandirian siswa, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar yang berguna di masa depan begitu. Thank you for watching. Semoga resume ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.